adalah Lula, karakter animasi yang selalu muncul di setiap kali ada diskon, promo, dan juga keranjang belanjaan yang mendadak penuh. Hihihi. Nah, pada video kali ini aku mau nemenin kalian belajar sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu pemanfaatan e-commerce dalam kehidupan sehari-hari. Di zaman sekarang, hampir semua hal bisa dilakukan hanya melalui HP. Mau beli makanan? Bisa. Mau belanja baju? Tinggal klik aja. Mau bayar listrik? Gak perlu lagi antri panjang-panjang. Bahkan beli barang dari luar negeri pun mudah banget loh. Karena itulah e-commerce menjadi bagian penting dari kehidupan modern. Oke, aku mau jelasin. Yang pertama adalah pengertian e-commerce. E-commerce adalah kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet. Tidak seperti toko konvensional, semua transaksi dilakukan secara digital, mulai dari pemilihan barang, membayar, hingga pengiriman barang. Platform e-commerce yang umum dipakai yang ada di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga ada Bukalapak. Nah, bagaimana sih perkembangan e-commerce? E-commerce berkembang pesat sejak internet dan smartphone semakin mudah diakses. Pandemi COVID-19 juga mempercepat orang beralih ke belanja online. Sekarang bukan hanya produk fisik, namun juga ada layanan, makanan, tiket, bahkan konsultasi bisa dilakukan secara online. Oke, selanjutnya aku mau jelasin jenis-jenis e-commerce. Nah, jenis-jenis e-commerce itu banyak loh. Yang pertama itu ada B2C atau Business to Customer. Perusahaan menjual langsung ke konsumen. Yang kedua ada B2B, yaitu Business to Business, transaksi antar perusahaan. Dan yang ketiga ada C2C, yaitu Customer to Customer. Konsumen menjual ke konsumen seperti marketplace pre-love. Nah, yang selanjutnya ada C2B, yaitu Customer to Business. Freelancer atau influencer menawarkan jasa ke perusahaannya. Nah, yang terakhir ada G2C, yaitu Government to Citizen. Pembayaran pajak, BPJS, PBB secara online. Oke, kita lanjut ya, mulai seru nih. Banyak banget yang dapat kita ketahui hari ini. Yang selanjutnya ada pemanfaatan e-commerce bagi konsumen. Buat kita sebagai pembeli, e-commerce memberikan berbagai kemudahan, seperti belanja lebih cepat, gak harus keluar rumah. Selanjutnya, pilihan produknya sangat banyak. Bisa mengecek ulasan sebagai pembeli, dan banyak juga promo, cashback, bahkan gratis ongkir. Dan juga, pembayaran digital makin lama makin praktis. Jadi tidak ada lagi halangan untuk membeli barang yang jauh. Pemanfaatan e-commerce bagi UMKM atau penjualnya adalah e-commerce membantu para penjual, terutama UMKM, untuk menjangkau pelanggan lebih luas. Tanpa harus sewa toko fisik, mereka bisa mengelola toko online-nya, melihat data penjualan, menggunakan fitur iklan, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Selanjutnya ada juga pemanfaatan e-commerce dalam kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari, e-commerce dipakai untuk belanja kebutuhan pokok dan perlengkapan rumah. Selanjutnya, pesan makanan via aplikasi seperti GoFood dan juga ShopeeFood. Selanjutnya, bisa juga untuk bayar tagihan listrik, air, BPJS, internet, dan lain-lain lainnya. Beli pulsa, pakai data, atau top up e-wallet. Sewa jasa seperti jasa bersih rumah, tukang, atau montir. Nah, selanjutnya bisa juga untuk memesan transportasi online. Seperti yang kita tahu, Grab, Gojek, dan lain-lain. Booking hotel atau tiket perjalanan. Selanjutnya ada konsultasi dokter dan beli obat online. Dan menjual barang bekas atau pre-love. Sistem pembayaran digital. Nah, selanjutnya, transaksi di e-commerce bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti transfer bank virtual, account e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, PayLater, kartu kredit hingga COD. Tiap metode mempunyai kelebihan masing-masing.
Dan kelemahannya tentu saja. Banyak banget ya materi tentang e-commerce ternyata. Bagaimana kalau kita bahas sistem pengiriman dan logistik? Setelah beli barang, proses logistik diambil alih oleh kurir seperti JNE, JNT, atau si cepat. Dengan adanya fitur tracking, kita bisa tahu posisi barang secara real time. Layanan seperti same day atau instan semakin mempermudah kita untuk melacak keadaan dan juga keberadaan paket. Keamanan, bagaimana ya keamanan dan resiko e-commerce? Walaupun praktis, e-commerce juga mempunyai resiko loh ternyata. Yang pertama itu, rawan banget terjadi penipuan barang dan juga barang tidak sesuai dengan yang ada pada video ataupun gambar yang tertera. Selanjutnya ada kebocoran data pribadi. Untuk aman lebih penting, kita cek rating atau ulasan yang ada pada toko. Selanjutnya, kita bahas apa ya? Oh, aku tahu. Kita akan bahas dampak teknologi pada e-commerce. E-commerce semakin canggih karena didukung oleh teknologi seperti AI, Big Data, chatbot, AR, VR, robot, dan juga otomatisasi gudang. Sebagai peran e-commerce dalam perekonomian, e-commerce memberikan dampak besar bagi ekonomi. Seperti yang pertama itu membuka lapangan kerja yang baru. Yang kedua, meningkatkan pendapatan UMKM. Yang ketiga, menggerakkan ekonomi digital Indonesia. Dan yang keempat, mendorong produk lokal menjadi lebih dikenal. Nah, di balik banyak sekali manfaat e-commerce, ternyata ada tantangan. Tantangan yang ada di e-commerce adalah yang pertama itu persaingan harga yang sangat ketat. Yang kedua, masih terdapat produk palsu. Yang ketiga, ongkos kirim tinggi untuk daerah yang jauh ataupun pelosok. Dan yang keempat, ketergantungan koneksi internet. Jadi, komunikasi hanya bisa dilakukan jika kita terhubung internet. Nah, itu dia penjelasan lengkap tentang pemanfaatan e-commerce dalam kehidupan sehari-hari. Seru berkawan? Kalau aku sih, sebagai Lula yang cantik dan imut, cuman mau bilang, belanja itu boleh. Tapi jangan sampai dompetmu nangis ya. Yang penting pakai e-commerce dengan bijak, aman, dan sesuai dengan kebutuhan. Sampai ketemu lagi sama Lua, si penjaga kunjung belanjaan. Dadah! Terima kasih semua.